Bawa dia ke Prancis, Opung. Bawa dia ke Prancis. Jadi mau apa jualan, mau jadi tukang Bukan, jualan ganja Pak. ya, mau Enggak, jadi tukang Opung. jualan ganja Bawa kau. dia- bawa Ganja dia dari ke Maroko itu Prancis. banyak tuh, tahu kau? Bawa dia ke bawa dia ke Perancis, jatuhin dari atas Menara Eiffel. Pak Opung, jatuhin dari Menara Eiffel. Tahu kau? Usianya udah berapa? Orang Arab Muslim di sini tuh tahu kau enggak kerjanya apa tuh? Bajingan semua, 90% itu di penjara itu keturunan Muslim. Itu yang hancurkan daerah-daerah itu siapa? Setiap masjid lahir, dibangun, daerahnya itu jadi hancur, jadi ribut, gorok-gorokin pendeta lah, ngebom orang lah. Jadi kau itu mau ngajari orang Indonesia itu kayak gitu, cara kau ngomong itu, ngerti? Ngantuk ya. Saya bukan ngantuk saja, udah ketiduran. Nggak ada logikanya sedikit pun, nggak ada sedikit pun omonganmu nyerocos saja, nyerocos kayak apa itu, kayak comberan itu, yang keluar dari mulutmu itu najis saja kerjanya. Marah dia, Opa. Mana gua kakak ajar tuh tua nanti. Bagus lu, sadar. Tapi Nandar lebih hargai Opung ya daripada Madia ya. Kalau Madia tuh ya kawan, kurang ajar tuh Madia ya. Anggap orang tua kayak dia punya teman. Madia udah semakin tambah gila. Madia. Aku jadi takut juga itu jadi teroris itu nanti jadinya. Soalnya kalau terlalu banyak dia masuk kemari bisa jadi teroris itu ya. Soalnya otaknya udah tambah aneh. Itu Nandar gimana itu tadi Jibril tiup-tiup itu tiup-tiupnya si Maria. Abah, saya tanya dulu. Selamat malam Debu Dunia. Debu Dunia Kristen apa Islam ya? Pak Bom. Oh, silakan. Kristen, Pak. Silakan, Pak. Oke, silakan. Pak Anu masih ada di sini, Pak? Pak Anu. Masih ada, Mas. Itu Nandar itu. Kita udah coba deh. Halo. Silakan. Jelas suara saya, Pak. Bapak dengar kami enggak? Bapak dengar kami enggak? Good. Halo, jelas suara saya, Pak? Good. Jelas, Pak. Jadi saya ada pertanyaan ini sama Pak Anu. Kalaupun konsep keislaman Pak Anu, Allah itu roh atau zat? Tanya hilang. Boro-boro tanya si Anu. Delaynya parah itu. Dia nggak mau jawab, Pak. Kalau kita bertanya dia nggak mau jawab. Itu. Dia maunya kan tanya. Oke, Nonem, malam. Malam Pak Bom.
Ya, Kristen Selamat Islam. malam semua. Saya Kristen, Pak. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Oke, Pak. Saya mau nanya Dia sama nggak mau Nandar, jawab Pak. karena Pak Enggak, saya mau nanya aja. Pak dan hati. Apakah ya, saya sering nonton dia punya YouTube, Pak. Sering-sering ganti-ganti nama, nggak jelas. Cuma yang saya mau tanyakan sama Nandar ini, apakah Allah yang kamu sembah sama dengan Allahnya Allah yang Abraham sembah? Coba jawab. Saya pengen tahu, apakah Allah yang kami sembah sama Allah yang kamu sembah sama nggak? Beda, Pak. Kalau beda, di mana bedanya? Itu mah teos. Tapi bukan rata-rata Allah. mereka bilang Nah, Allah yang aslinya teos, Allah yang bukan kamu Allah. sembah sama Allah yang kami sembah sama bilangnya. Beda. Bedanya Itu di mah mana? Teos, Pak. Teos, Jelas. bukan Allah. Ya. Tapi Teos, jelaskan Allah yang bahasa kamu originalnya sembah itu. Teos, bukan Allah itu. No name, Ya, saya nggak biarkan terlalu- dia saya menjawab. nggak. No name, biarkan dia menjawab, biarkan. Supaya muslim Oke, silakan. yang nonton Boleh. Saya mau dengar. Ya. Jawaban saya beda. Karena Allah itu Tuhannya orang Muslim. Kalau Tuhannya orang Kristen, saya lihat bahasa aslinya bukan Allah, Teos. Tapi Muslim sering menjawab bahwa Allah yang kami sembah sama dengan Allah orang Kristen disembah. Kok bisa? Tidak. Kalau memang Kalau Teos tidak, itu artinya apa? Persembahan orang Muslim. Kan orang Kristen Tuhannya Teos. apakah Allah kamu itu berupa zat atau roh? Coba jelaskan. Masa Allah roh? Kita juga saya punya roh, Pak. Masa Allah roh? Ya, Allah kami Allah yang roh. Kalau kamu Allahnya apa? Zat. Zat apa? Coba jelaskan. Tanyain, saya nggak ngerti. Kok yang tahu, Tuh. takut salah. Kamu kan pinter. Kalau saya enggak, selama saya nonton YouTube kamu kan paling jago kalau ngejawab. Oh, jago. Tapi begitu- Debat juga di sini. Tapi begitu saya tanya, Yesus, begitu orang saya Nabi, tanya bukan Allah Tuhan. kamu berupa zat, kamu nggak bisa jawab. Kenapa? Sebabnya? Jago dari mana, Pak? Gimana itu Allah kami si berupa Anu nggak zat? bisa jawab tuh. Mana mau. Bilangnya Allah tidak bisa tinggal di tempat ciptaannya. Ada yang tinggal di arsi, ada jana, ada sorga. Jadi Allah itu sebenarnya di mana? Di arsi, di jana, atau di mana itu, Nandar? Pak, Untuk lebih Pak. Nonem, untuk lebih jelasnya nih saya putarkan videonya. Mereka sendiri Silakan, bingung boleh, Pak. Allahnya ada di mana. Nih videonya Pak Bom, tolong Pak Bom, biar jelas. Dia ininya Iya, aja betul, Pak. Kami sudah tahu, Pak. Iya. pada bingung. Ya, dia Benar, Pak. Silakan mereka videonya. aja Boleh, Pak, berantem. biar kita tahu. Mereka berantem. Allahnya ada di mana? Mereka aja bunuh-bunuhan. Allahnya ada di mana? Jangan tanya si Nandar botol ini. Makanya sih, ya, boleh Pak. Silakan Pak. Ini mabok lagi di darah, mabok aja kabur. Berhenti. Saling mengkafir-kafirkan. Allahnya ada di mana? Suara mana? Suara mana? Suara mana? Suaranya Pak, biar kami dengar Pak. Hah? Suaranya? Iya. Itu ada suaranya kok. Nggak ada. Tidak ada Pak, kami tidak ada. Baru belajar pegang laptop kah? Sebentar. Ada Pak Bom, saya turun aja deh kalau di ini terus ah. Enggak Pak, biar Nandar tahu Pak. Sebentar Baru biar belajar pegang biar laptop. jelas. Biar Nandar tahu Pak. Nah ini Biar Pak, kebuka silakan semua, Pak. iya. Pak Bom, silakan Pak Bom. Ah, tuh. Ini mereka aja bunuh-bunuhan berantem nih di mana Allahnya. Nah, itu mereka bertanya, di mana? Where is Allah? Where is Allah? Where is Allah? Where is Allah subhanahu wa ta'ala? Where is He? Mereka aja bingung tentang Allah. Ada yang bilang di atas air, ada yang bilang di kursi, ada yang bilang di atas tanah, ada yang bilang di If this question was posed to them, they would give the wrong answer that goes against what the Quran established and what the Prophet brought.
Where's Allah? What is this guy talking about? This is weird. Why would someone discuss this? I've never heard this before. So you thought it was strange. But what's really strange is the fact that you feel strange. Where is Allah? This is such a foolish question. They are confusing and misleading people in an issue nobody has ever understood, nobody will ever understood, and nobody can understand. Jadi sebentar Pak Nonem. Jadi Nandar ini mulutnya mulut sampah, bilang katanya umat Muslim udah nggak masalah Allahnya ada di mana. Nah itu pada berantem kok. Dibilang tadi, nobody can understand who is my God. Where is Allah? Jadi Nandar. Itu suatu pertanyaan buat itu. Ya, silakan Nandar, Pak Nonem. tahu Nandar. Ya. Nandar, biar kamu tahu itu. On Where my is Allah? imagination. Ada yang bilang Allah di Arsy, tidak mau tinggal di Jannah, tidak mau tinggal di sorga. Dia tidak mau tinggal dalam ciptaannya. Allah yang diciptakan gimana itu, Nandar? Apakah Allah itu tinggal dalam ciptaannya, Nandar? Saya tanya. Turun ke dunia malam hari, Nandar? takut sama matahari ya. Nandar, Ya, soalnya sih apakah Allah tinggal dalam ciptaannya? Soalnya Nandar sama Islam saudara seukuannya kalau bilang Yesus orang Kristen itu Tuhannya aja nggak pernah selesai. Nah dia sendiri bunuh-bunuhan soal Tuhannya. Iya, where is Allah, Nandar? Di mana Allah kamu? Apakah di Arsy, di Jannah, di sorga, atau di mana? Apakah Allah tinggal dalam ciptaannya? Nandar, jawab Nandar. Apakah di Farjahan? Apa di Farjahan? Ayo Nandar, tolong jelaskan Nandar. Di mana Allah kamu? Apakah di atas air, di atas kursinya? Udah nggak mungkin dia mau. Apakah Allah tinggal dalam ciptaannya? Nggak mungkin dia Kalau Allah yang kami sembah jelas. Allah yang kami sembah jelas. Dia menyatakan dirinya lewat nuzul ke Quran jadi manusia. Allah di mana? Di mana ayatnya Allah menampakkan diri kepada Muhammad? Tolong jelaskan. Kasih ke saya. Biar kami tahu semua di sini. Nggak bisa jawab dia, Pak. Oke, sudah nggak bisa jawab. Sudah, tutup aja. Gitu. Jawab dia. Dia sedang berperan, Pak. Berperan jadi orang yang ini. Orang yang nggak tahu apa-apa. Benar, Pak. Dia lagi cari Allahnya di mana, Pak. Itu aja lihat. Dia kehilangan Allahnya. Dia tergoncang, Pak. Allahnya hilang, tergoncang dia. Kalau mau serang Nandar, jawab itu aja, Pak. Kasih tahu di mana Allahnya mereka itu. Sampai sekarang dia Pak, jawab. ya, Pak ya. Dia nggak mampu, Pak. Udah dia nggak mampu, udah kasihan daripada dia bunuh diri nanti, kasihan udah. Dengan Pak Lidara baca lagi Pak Lidara, buat penasaran Pak Lidara ini. Mau saya bacain lagi ya. Buat penasaran Bukunya saya aja banyak. Saya banyak. Kalau nggak mau bacakan jangan bacakan sama sekali, atau potong begitu. Nandar, saya cuma pertanyaan segitu aja kamu nggak bisa. Yang mau dibacain bukunya siapa nih? Christian Prince apa si Salman Rushdie? Yang terakhir itu yang Salman SR. Nanti dia bunuh diri, Pak, kalau Salman Rushdie saya bacain ayat-ayat setannya, Pak. Kalau banyak yang murtad siapa yang mau nampung, ayo. Nah, kalau banyak yang murtad nanti surga 72 bidadari siapa yang ada? Masa cuma Nandar sendiri? Sang penggugat. Bonusnya banyak, Pak Lidara. Nah, selamat malam Muslim awam. Halo. Halo Pak, selamat malam. Malam, Pak. Ya Pak, malam. Apa yang mau ditanyakan, Pak? Ya Pak, Sekarang, ini menanyakan ini Pak, judul yang Pak Bom buat itu apa? Mengenai apa itu Pak? Saya lupa judulnya di Kenapa YouTube juru itu. selamat jadi manusia? Iya benar itu. Selamat. Ya itu Ada Pak, menanya itu. logik enggak Muslim awam? Selamat malam, Pak. Logik Muslim enggak? awam. Ada Ya, malam, logikanya Pak. enggak?
Pertanyaannya gimana, Pak? Coba Anda merasa maknanya itu yang di judulnya judul itu itu. logikanya ada nggak? Muslim awam, logikanya ada nggak buat Anda? Amang suaranya kecil, Amang. Untuk Anda, itu judulnya ada logikanya nggak? Mungkin tidak ada logikanya, Pak ya. Nggak masuk logika kan. Kalau Tuhan jadi batu ada logika nggak? Kalau jadi buku sama batu ada logikanya, Pak. Nggak mungkin lah, Pak, Tuhan itu jadi batu. Katanya punya akal sehat. Itu yang menghapus dosa-dosanya namanya Hajar Aswad batu itu harus dicium batu apa tuh? Ini Pak di darah. Oh, sampai Tuh, iya baca Pak. Itu batu kan Pak? Ya, Hajar Aswad itu cuman itu Pak. Gimana ya? Nggak ada arti juga sih di itu. Iya, kalau nggak ada arti kok bisa menghapus dosa? Baca dong Pak, baca Pak. Bapak baca sendiri biar tahu. Ini hadisnya, hadis sahih. Kalau mau ditolak juga monggo silakan. Paling diazab jadi kera dan babi Anda sama Allah. Ya Pak, betul juga Pak itu. Tapi mungkin gini ya Pak, Muslim awam. Bahwa apa kesulitan Bapak memahami bahwa Allah yang Maha Kuasa itu bisa jadi apa saja gitu. Apa kesulitannya? Ya, karena memang itu Pak ya di dalam surah Al-Ikhlas itu kan bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Kita bicara logika jadi, bentuknya dulu, unik gitu. Nggak usah cari ayat-ayat, tolong logika. Kan kita logika sebagai betul. Manusia gitu loh. Nggak usah bicara ayat-ayat dulu, logikanya itu. Betul Pak Opung. Tadi Muslim awam kan masuk tadi bilang ditanya apakah masuk logika Tuhan pencipta itu jadi manusia. Anda bilang kan tidak masuk logika. Sekarang kita bicara logika. Apakah masuk logika kalau Tuhan itu jadi buku atau Tuhan jadi batu bisa menghapus dosa-dosa manusia yang tadi dibaca? Masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal Pak. Ya udah berarti nggak masuk akal ya sudah. Oke, maksud saya begini Pak, Muslim awam. Ini kan berarti kan memang berbicara sesuai tema kita malam hari ini ya. Nah, jadi keyakinan kita bersama bahwa yang namanya Allah itu dia harus maha kuasa. Betul Pak ya? Sepakat ya? Iya. Ya, dia harus maha kuasa. Dia harus mampu melakukan apapun. Ya, jadi kita tidak bisa memagari dia dengan sebuah kalau namanya Tuhan tidak boleh begini gitu. Jadi dalam kekristenan kita nggak begitu. Jadi Allah itu independen, dia melakukan apa saja karena dia maha kuasa begitu. Nah, jadi sesuai dengan tema ini makanya kita mau menganalisa bahwa apa kesulitan Bapak memahami bahwa Allah yang maha kuasa itu tidak bisa jadi sesuatu gitu loh. Nah, kalau tadi kita bicara logika, ini jelas logikanya kita sedang berbicara sang pencipta. Mengapa dia tidak bisa jadi sesuatu begitu? Gini Pak ya, kalau dia jadi sesuatu yang pasti gini Pak, pencipta tidak mungkin menjadi yang diciptakannya gitu Pak. Gitu logikanya kalau kita ngambil logika kan. Seperti gini Pak ya, misalnya tukang kursi membuat kursi, gak mungkin tukang kursi itu menjadi kursi itu gitu kan. Loh itu sudah bertentangan Pak dengan logika yang Bapak bangun. Artinya begini. Tidak logikanya Pak. Pencipta tidak mungkin menjadi yang diciptakannya gitu. Bisa saya teman-teman, sebentar. Pak Muslim, kira-kira kenapa sampai Tuhan menciptakan manusia? Apa tujuannya Tuhan? Tujuan Tuhan menciptakan manusia. Kalau di dalam Al-Quran itu karena ingin menjadikan khalifah. Saya juga kurang paham juga ada di ayat itu Pak. Ada memang untuk menjadikan khalifah, makanya malaikat ada bertanya itu kan.
Sedangkan kenapa engkau menciptakan lagi manusia yang saling merusak muka bumi, saling membunuh gitu kan? Karena Bukan, mereka Pak. itu kan Tujuan Tuhan menciptakan manusia itu supaya yang diciptakan itu mau mengasihi Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih. Ya, kalau dalil, kami punya dalil ada. Allah adalah kasih, Elohim adalah kasih. Untuk itu dia ciptakan manusia, biar dia bisa mengasihi manusia dan manusia itu juga mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga caranya Allah untuk menebus dosa manusia itu, dia turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Karena untuk apa? Supaya dia bisa berbicara dengan manusia secara langsung. Kalau dia berbicara dengan manusia langsung, manusia mati, hangus, terbakar. Itu loh, Pak. Kalau Tuhan mau jadi batu, gak bisa batu bicara. Jadi pohon, gak bisa pohon bicara. Soalnya kalau dia jadi batu, sama aja gak bisa. Nanti sedangkan sekarang aja coba Bapak jalan di kuburan, tiba-tiba pohon bicara, pasti Bapak lari. Nah, untuk itu judul malam hari ini, seperti yang disampaikan, firman Tuhan, Bapak baca saya, Bapak ketik. Sehingga Yesus itu Tuhan dalam rupa manusia. Kalau Bapak mau, saya akan buka semua dalam pembuatan. Nih, dikatakan pikul lakuk itu adalah segala sesuatu dalam hukum Taurat tidak bisa manusia bisa melakukan aturan-aturan. Jangan begini, jangan begitu. Melakukan sabat saja tidak bisa. Harus melakukan sabat, nggak boleh bekerja, tidak boleh. Yang kupasang, ya perhatikan, pikul lakuk yang kupasang. Kataku yang pasang, berarti dia sendiri yang memberikan firman Tuhan itu. Contoh 10 perintah Allah. Itu Yesus sendiri memberikan karena firman Allah. Dan belajarlah padaku, perhatikan, belajarlah padaku. Apa yang Yesus punya teladan selama di dunia, itu harus yang kita ikuti. Contoh, ya, kita kalau dimarah sama orang, mendendam. Orang Kristen nggak pernah mendendam, hanya orang Kristen bodoh yang berani mendendam. Ya, contoh ini ajaran Yesus ya, saya kasih tahu Bapak ya. Ajaran Yesus itu tidak seperti ajaran yang lain, Pak. Ini ajaran Yesus. Perhatikan ya. Apakah Bapak punya ayat firman Tuhan ada seperti ini, Pak? Saya mau tanya, Pak. Apakah Anda punya ajaran Anda ada seperti ini, Pak? Coba, Pak. Ya, tetapi aku berkata kepadamu, ya ada siapa yang sambil makan itu? Lihat dulu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini Yesus punya ajaran, Pak. Ini Tuhan punya ajaran. Tidak ada Tuhan suruh bunuhlah mereka, balaslah sesuai perbuatan mereka. Itu iblis, Pak. Bayangkan, ini ajaran Yesus. Banyak sekali ajaran Yesus. Justru kita disuruh berdoa bagi orang yang menyakiti kita. Bukan karena minoritas, tidak. Memang ajaran Yesus begitu. Itu Pak ya? Iya Pak. Apa yang punya? Ya. Tapi kalau di dalam Islam kurang lebih sama juga. Sedikit, Pak. Iya. Silakan. Ya, jadi gini Pak Muslim awam, jadi kita harus pasang dulu sebuah kerangka berpikir bahwa kita tidak bisa membatasi Allah dia mau jadi apa. Tetapi ketika Allah itu mau jadi sesuatu, itu bukan tanpa tujuan gitu loh. Nah, jadi dia tidak pernah iseng-iseng jadi apa gitu, nggak pernah. Nah, jadi dia ketika mau menjadi sesuatu, Allah bisa jadi apa saja, tapi Allah itu bukan jadi-jadian. Sehingga ketika dia mau memutuskan untuk menjadi sesuatu, dia punya tujuan. Ya, saya mengambil contoh misalnya, kalau tadi Bapak katakan, oh Tuhan itu tidak boleh menjadi seperti makhluk, terlihat seperti makhluk. Saya kasih contoh misalnya di surah Al-Qasas, ya. Di sana dikatakan bahwa maka ketika dia dalam kurung Musa sampai ke tempat api itu, ini kisah Musa ya, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Nah, jadi sebatang pohon itu berbicara dan berkata, wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, menurut Bapak,
Bagaimana mungkin kalau tadi pakai logika Bapak, Allah yang akbar itu memunculkan diri berbicara dari sebatang pohon begitu. Nah, kalau kita pakai kerangka seperti Bapak tadi, ini nggak masuk akal nih, ya kan? Loh, karena dia Allah, karena dia Tuhan, dia mau muncul dari manapun, menggunakan apapun, itu punya tujuan. Tapi dalam konteks ini tentu Bapak yang bisa mengartikannya ya, bahwa dia mau jadi sebatang pohon itu dengan tujuan apa, karena ini kitab Bapak, nanti Bapak yang artikan. Artinya bahwa Tuhan itu jikalau dia mau jadi sesuatu, dia punya tujuan, dan kita nggak bisa membatasinya. Kalau menurut ayat ini, menurut Bapak bagaimana kira-kira? Apakah ini Allah atau ini siapa kira-kira? Sebab ini jelas dia berkata, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Gimana kira-kira Pak? Ya Pak, nanti tinggal lihat ayatnya aja Pak, tinggal lihat tafsirnya itu. Ayat berapa, surah apa kan? Iya, ini surah Al-Qasas. Tinggal lihat tafsirnya dari Kemenak kan, itu bisa. Mungkin ada penjelasan. Iya, tafsirnya begini. Jadi, ya, tafsirnya begini. Takut juga kalau kita menafsirkan gitu. Kalau untuk dalam Islam itu, bagi kita yang awam ini kan. Aku mau tanya sedikit ya, Muslim awam, ya. Ya Pak. Kamu ini hidup tahun berapa sekarang? 2021. Sedangkan yang menafsir itu barusan keluar dari zaman jahiliyah. Kamu itu mau percaya siapa? Penafsir itu zaman Bahoro itu, atau kamu harus tidak sanggup memakai kehebatan otak kamu yang sudah dididik dengan telah melihat orang naik ke bulan kemana? Mengapa kamu harus mempercayai, mencari-cari jawaban dengan tafsiran orang zaman Bahoro? Kamu kenal juga enggak, sejarahnya juga enggak tahu. Siapa itu orang juga kamu enggak tahu, kamu tanya-tanya cari tafsir ya. Kita kan punya otak sendiri. Sekarang kita bicara tentang logika. Itu yang perlu dipakai sedikit ya. Nah, boleh nggak saya ngomong? Silakan. Kanu, Boleh saya ngomong. Anu masih ada Kanu? Nandar masih ada? Udah kabur Pak. Nandar? Karena masalahnya Pak Muslim ya, saya belum bongkar ya. Kenyataan Islam itu udah kami Kalau mau bergabung silakan. Di Eropa. Saya mau nanya sama Pak Muslim, boleh Pak Muslim? Boleh. Oh iya silakan Pak. Nah, Pak Muslim, saya mau nanya. Ini kan Al-Quran kan firman Allah ya. Kenapa harus manusia yang tafsirnya Pak ya? Kenapa Allah nggak bisa kasih ayat-ayat yang jelas Pak? Itulah Pak, makanya saya tadi bilang, jadi kan ada ayat-ayat yang bisa langsung dipahami, ada yang memang mesti ditafsirkan gitu kan. Jadi memang orang ada ulama-ulama yang memang paham dengan ilmu-ilmu itu gitu. Nah, jadi itu kita sebagai yang awam ini tinggal ikut aja Pak yang sesuai dengan tafsir yang ada. Gitu Pak ya. Saya pun gini Pak, Muslim awam. Adik angkat saya itu lulusan tafsir dan hadis Pak. Saya yang sekolahin Pak. Pertanyaan dia dari dulu sampai sekarang ya, itu selalu sama. Kenapa Al-Quran harus ditafsir manusia? Kenapa Allah tidak bisa menafsir kata-katanya sendiri? Allahnya maha kuasa, tapi dia nggak bisa menafsir kata-katanya sendiri, nggak bisa kasih tahu yang jelas. Pertanyaannya itu, kalau memang dia maha kuasa, harusnya dia bisa. Contoh, kisah anak Nuh yang mati. Emang ditulis namanya siapa? Nggak ada. Ada di mana? Di tafsir. Lah, ulama lebih tahu daripada Allahnya. Ya kan? Bener nggak? Masuk logika saya nggak? Enggak lah Pak. Kalau kayak begitu saya orang awam kan bingung nih. Lah, kenapa Allahnya nggak tahu, yang tahu malah ulamanya?
Enggak lah Pak. Jadi yang tahu itu kan ulama ya, karena kan dia bersanadnya langsung ke Nabi Muhammad Pak. Nabi Muhammad yang informasikan pasti ke Ya, kan gitu. Jadi sahabat-sahabat, ke Allah, ulama-ulama. betul. Kan Al-Quran itu dari Allah ke Jibril, Jibril ke Muhammad kan? Ya. Ya, berarti kan harusnya Allah udah kasih tahu ke Jibril. Jibril, nama anakmu si ini. Nah, terus Jibril kasih tahu ke Nabi Muhammad. Lu tulis ya nama anakmu si ini. Tapi ini nggak ditulis. Salah siapa tuh? Apa Allah nggak tahu? Si Jibril bisa lupa tuh. Lupa nulisnya Pak. Kan Nah. yang pasti hikmahnya Pak, yang kita ambil tuh hikmahnya dari Nah, itu dia yang jadi masalah besar. Ya, itu bukan masalah sekedar hikmah. Itu kan masalah kitab keimanan Pak ya. Istilahnya tuh. Kalau adik saya sih bilangnya begitu, nih kitab keimanan. Tapi gimana kita bisa beriman kalau kitabnya kayak begini? Nggak jelas. Contoh lagi, kisah pengorbanan kurban sembelihan Ibrahim. Mana ditulis yang disembelihin apa? Cuma tulisnya sembelihan yang besar. Tapi nggak ditulis, nggak kambing, nggak sapi, nggak ada hewannya, nggak ada nama hewannya. Kayak begitu kan bingung. Daunnya dari mana? Tafsir lagi. Iya benar tuh. Nah, jadi memang itu nggak ada masalah Pak ya. Jadi memang selama seperti ibadah haji kan, kurban kita mau sapi, mau kambing, mau apa, yang penting kan sesuai dengan itu syariat. Ya kan berarti bukan masalah gini. Si Ibrahim kurban ini apa? Sapi, kebo, kambing, ayam, tikus, atau apa? Hewannya apa? Nggak tahu. Allah aja nggak tahu. Iya kan dia yang pasti itu kan berubah jadi domba. Gak ditulis domba loh Pak. Tahu dari mana? Gak ditulis domba. Masalahnya itu deh Pak ya. Jadi ya gitu, itu masalah yang terbesar. Salah satunya, selain dari beberapa hal lain, adik saya tuh akhirnya murtad. Udah sekolahnya mahal, lama, dia murtad. Dari dulu aja sekalian gak usah sekolah, tahuan. Bener-bener ngeselin. Iya Pak, itu pribadi masing-masing. Iya, tapi yang keluar duit saya Pak. Aduh, bukan dia. Ya, terus saya mau nanya lagi Pak. Pak Muslim awam kalau bikin dosa, ya itu Pak Muslim yang bikin sendiri, itu Allah tahu nggak Pak? Pasti tahu lah Pak, kan maha tahu. Iya. Kalau saya bilang Allah yang rencanain dosa kamu, gimana Pak? Ya enggak lah Pak. Ya. Enggak. Iya. Pak Bom, boleh buka link pas saya Pak di pencet. Aduh, hadis. Pak Bom. Bacain aja ya. Ya tidur kayaknya nih. Apalagi nyari Sengaja. cemilan. Tak bacain ya. Nggak ada cemilan itu. Hadis 73 ini ya. Iya. Mau tak bacain aja ya. Telah menceritakan kepada kami Ali menceritakan bla 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 bla. Nggak tahu siapa itu ya menceritakan itu. Jadi cerita burung semuanya. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW seorang yang jujur lagi dipercaya. Penciptaan masing-masing kalian dihimpun dalam perut ibu selama 40 hari hingga menjadi segumpal darah. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Dia diperintah dengan 4 kalimat. Kemudian dia berfirman, tulislah amal, ajal, dan rezeki, serta sengsara atau bahagia.
Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ada salah seorang kalian berbuat dengan amalan penghuni surga hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta. Namun catatan telah mendahuluinya hingga ia mengerjakan perbuatan penghuni neraka dan akhirnya masuk neraka. Dan sesungguhnya ada salah seorang kalian melakukan amalan penghuni neraka hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali satu hasta. Namun catatan mendahulinya hingga ia mengerjakan amalan penghuni surga dan akhirnya ia masuk ke surga. Waduh, bingung aku. Enggak, orang mudeng aku ya. Enggak pernah jadi gini, belajar bahasa Indonesia saya. Jadi kalau adik saya nih ngomong gini. Jadi kalau dalam Islam itu kita berbuat sesuatu, berbuat baik umpamanya, seumur hidup nih Pak ya. Nah, pas mau mati itu ada catatan Pak yang mendahului kita. Namanya catatan itu takdir Pak. Takdir itu yang menentukan kita Pak. Padahal kita udah mau masuk surga nih. Gara-gara itu takdir nggak jadi, malah masuk neraka karena kita takdir masuk neraka. Enggak lah Pak. Beda itu. Kalau takdir itu seperti mati, maut gitu. Jodoh, rezeki. Tulisannya tadi itu Pak. Itu tulisannya tadi itu. Teman-teman, malam ini kita sampai jam 12 aja ya. Yes. Sampai jam 12 ya. 1 jam lagi. Tidur ya. Harus tidur. Opung. Iya. Ya. Besok mau jalan ini Opung. Jalan kemana? Pak Muslim, kalau Adam berbuat dosa, siapa yang bikin Pak Muslim? Yang pasti dari kisah yang saya tahu itu dari hasutan iblis Pak. Menghasut pasangannya itu, Siti Hawa itu. Tapi kata Nabi bukan loh. Ada iblis di situ di Al-Quran. Bukan loh Pak, kalau menurut Nabi Pak. Kurang tahu juga Pak ya, pasti yang pernah saya tahu itu seperti itu kisahnya Nabi Adam itu. Ya udah gantian nanya boleh. Iya, nanya dah. Mau ditanya apa? Muslim nggak usah terlalu ditanya lah, orang awam kok. Nah, malam ini saya lihat Pak Huta Barat nih banyak sekali bicaranya di sini. Terima kasih udah banyak bicara. Selama ini kan dia ngomongnya sedikit. Dan di sini yang paling tua kan Pak Huta Barat. Saya cuma mau tanya Pak Huta Barat, kalau Yesus itu kan anak domba ya Pak? Yesus anak domba. Sering disebut anak domba Allah gitu ya? Itu hanya panggilan aja ya, bukan Iya. bukan binatang ya. Maksudnya Iya betul. Maksudmu Anak binatang iya. Kalau anak domba Allah itu, kalau menurut Bapak anak domba Allah anak domba Allah atau Yesus Pak? Maksudnya Yesus anak domba Allah itu binatang atau Yesus Pak? Kalau menurut Bapak, yang Yesus kan pasti. Anak domba Allah itu istilah doang. Iya, untuk panggilan aja. Panggilan untuk Yesus. Yesus. Sekarang Pak lihat bukan di Wahyu 19. Kenapa? Bukan panggilan. Bukan Saya nanya Pak Huta Barat ya. Saya nanya Pak Huta Barat dulu Pak. Sebentar, kalau buat bapak-bapak yang lain nanti ada pertanyaan lain lagi. Kalau aku nggak bisa jawab, aku nggak jawab loh. Oke? Saya bukan. Tadi Bapak suruh orang pakai logika. Sekarang saya logika aja deh. Wahyu 19 ayat 7. Silakan Bapak lihat. Oke. Wahyu 19 ayat 7. Soalnya wahyu ya, itu sulit di. Siapa di situ maksudnya anak domba? Ditunjukkan mana wahyu. Anak domba itu Yesus, pengantinnya itu gereja. Kita percaya Tuhan Yesus, paham nggak? Anda masuk sini mau tantang-tantang orang tua? Kau dengan saya? Bicara Alkitab. No. Saya kan nanya Pak Huta Barat. Kau tantang saya, Pak Bombong. Kau panggil Ustadz kau ke sini. Bicara Alkitab. Oke. Bicara Anda tidak sopan kalau sekali.
Saya berdua kan dan saya tanya ya. baik-baik. Tanya Oke. baik-baik. Kau tanya sama orang tua kok begitu? Gak boleh tanya orang tua begitu. Saya tanya, itu saya anak sederhana. domba di situ Enggak. siapa? Nggak usah, saya lagi tanya kok. Anda sekarang dan saya. Silakan tanya. Sabar. Anda jangan masuk tanya langsung mengajar. Bertanya tuh yang sopan. Saya sopan, Pak. Tanya kan? Ya, tanya tuh Iya. nadanya. Tanya nada kenapa? Wahyu berapa? Anak domba kan? Iya, Kau lihat Wahyu saya 19 jelaskan ayat anak domba 7. ya. Lihat, oke. Domba, anak domba dan pengantin. Domba itu Yesus, pengantin adalah kami, anak-anak Tuhan. Gereja. Gereja bukan gereja bangunan, jemaat yang percaya Yesus. Sekarang saya lihat kau, kenapa Yesus anak domba? Dia berkata domba. Kau lihat. Sama sekalian penjelasannya pengantin, Pak. Kalau itu gereja. Bentar. Supaya kau paham, saya jelaskan dari jauh. Bentar. Ya, supaya otak kau itu terbuka ya. Nanti habis itu teman saya tanya Anda ya. Oh, itu gampang. Bentar. Kau supaya mengerti domba itu kenapa Yesus berkata domba. Kau lihat di sini, kenapa kita semua dipanggil domba? Yesus bergembala. Ya? Yesus mempermakan kita nih domba. Kenapa demikian? Kenapa? Kamu jelas? Kamu lihat jelas? Yang saya tanya, Baca. di situ kan Nah, ada sudah, sebutnya anak domba. Di situ Ya, ada domba itu pengantin, benar. maksudnya apa? Ya, domba itu, kenapa bilang Yesus domba? Yesus domba itu karena tidak ada lagi kurban-kurban. Domba itu persembahan dulu, lembu yang baik dalam perjanjian lama, ya. Domba itu sebagai persembahan. Tapi domba itu perjanjian lama itu tidak bisa menebus manusia, ya, dalam perjanjian lama. Sehingga perjanjian baru ini harus anak manusia. Tuhan sendiri datang menebus. Domba yang istilahnya kalau harus domba yang bersih. Kamu maunya? Kalau perkawinan anak domba, yang saya mau tanya Pak, itu Ya, perkawinan tunggu. anak domba. Ya, nanti saya jelaskan ke Wahyu, ya, supaya kamu paham ya. Siapa itu Yesus, siapa itu. Nanti saya tanya kau lagi ya. Kau perhatikan sini, Yesus berkata, Akulah gembala baik, kamulah domba-dombaku ya. Contoh di Yohanes 10 ayat 7 ya. Kita baca satu-satu. Kau perhatikan di sini. Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-dombaku. Domba itu siapa? Anda. Anda itu kambing, bukan domba. Nanti ada ayat yang saya setuju kalau Anda kambing. Kambing itu tukang menanduk. Domba itu penurut. Kambing itu tukang menanduk, kayak iblis nih. Makanya dibilang domba. Paham kan domba enggak? Domba itu penurut. Bukan kepala batu kayak kau bebal. Ya? Jangan ngejudge ya. Oh, saya nggak ngejudge Bapak loh. Kenapa saya dijudge? Itu domba. Nggak usah pakai istilah begitu. Bilang bodoh, saya bilang Bapak bodoh. Domba dan kambing. Jawab aja Pak, nggak usah ngatain orang. Saya bilang apa? Domba dan kambing nggak? Saya bilang apa? Domba dan kambing. Domba itu. Emang saya kasih bedanya? Saya bilang saya domba. Bertanya kok. Turun saja nih orang ini nggak bisa diskusi. Domba itu penurut. Kambing itu menanduk, bukan bodoh. Kau ini provokator. Turun aja, gak usah lagi orang begini. Kau turun saja. Dibilang penanduk, bodoh. Udah dijelaskan, kambing. Kau kambing nggak? Kambing itu tukang menanduk. Goyangnya. Begitu masuk langsung ngatur Pak Bom. Dia yang mau bertanya siapa? Siapa Pak Bom? Siapa Pak? Abdul. Si Nandar Doer kemana? Nandar Doer lari. Kalau suaranya saya nggak asing itu Pak. Saya tahu kok siapa. Saya bilang domba, dia bilang, karena saya bilang mirip kayak 2T suaranya Pak Alidara. Bukan 2T, bukan. Nggak denger sih saya tadi. Masuk, dibilang langsung bilang saya bilang dia bodoh.
Saya bilang Pak domba itu Bom menurut. Pak Bom terpancing juga. Naikin Bukan, lagi masalahnya aja kan Pak. Naikin aja lagi Pak. Biar sama saya nggak nanti. usah Pak. Nggak usah Pak. Orang nggak punya ilmu, nggak ngerti. Saya udah bilang domba itu domba itu Yesus, gereja itu kita di semua. Yang mau yang kambing-kambing. Datang dia udah kurang ajar sama amang kita ini. Dia Kurang ajar sebenarnya sama orang ingin tua itu. dia sebenarnya ingin mempermalukan saya. Kamu ngerti Ah. Pak? Karena Iya, betul, dia betul, betul. dia tahu saya itu bahasa Indonesianya belepotan gitu loh. NN, kau baca ini ya. Penghakiman terakhir, apabila anak manusia, yaitu Yesus, datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat-malaikat bersama dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kau lihat ini, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, pada seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kau tahu kambing? Dan tukang menanduk itu, itu tuh kambingnya. Bukan saya bilang bodoh, kambing, tukang menanduk. Telinga itu korek, banyak kotoran, ya. Paham? Kalau nggak bisa sopan orang tua. Kalau ini saya naikin lagi Pak, segar saya ngomong. Tahu. Dia tahu saya itu bahasa Indonesianya. Nggak boleh begitu ya. Kalau mau dialog sama orang tua itu yang sopan. Kalau kau mau cari tahu Tuhan, ya. Yesus berkata, akulah gembala, kamulah domba-dombaku. Ini ayatnya ya, Udul Abdul. Kau tahu siapa itu Tuhan? Dia berkata apa? Kau lihat perjanjian lama. Saya mau tanya kau, sebentar saya tanya dia dulu, saya kasih dia dulu. Abdul, Sakaria itu tahun berapa Sakaria? Di kitab kamu Sakaria. Sakaria itu siapa? Saya nggak tahu Abdul. Pak. Saya cuma tanya ayat itu aja kok. Iya, domba itu adalah Tuhan Yesus. Darahnya dikorbankan seperti domba dalam perjanjian lama, dalam kitab Taurat. Gini Pak, saya tanya baik-baik. Saya justru minta pencerahannya. Maksudnya perkawinan. Sebentar Pak Bom. Perkawinan. Sebentar Pak Bom. Pak Bom, ini NN ini Aries ya? Cooldown lah, cooldown. Enggak ini Aries yang waktu itu ini Pak, dia yang waktu itu mau masuk Islam nggak jadi Pak, yang hari Jumat. No. Saya nggak kenal Pak. No. Suaranya sama soalnya. Saya tahu Aries, Saya cuma tanya perkawinannya. Ya, bukan apa-apa. Ya sudah, dijelaskan. makasih. Enggak dari Muslim atau Kristen? Enggak NN Muslim apa Kristen? Muslim. Sebentar Pak Bom. Ya udah, tadi sudah jelas. Tadi sudah jelas dari Pak Bom seperti itu. Ini kalau Pak Ridara mau jawab deh pertanyaan saya, ya Pak. Enggak, kalau dari Muslim ya berarti oke. Iya, nggak apa-apa. Boleh? Boleh. Nggak apa-apa. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Kalau memang dari Muslim benar ya, Allah punya wajah, punya kaki, punya tangan, punya jari, punya rahim, bagaimana itu? Bisa Allah dijawab? itu ruh, Pak. Ruh. Iya, punya wajah, punya tangan, punya kaki. Ini saya tunjukin ya. Tidak. Sebentar Pak Bom. Jadi sebentar, apa ini? Pak, saya mau nanya dulu, boleh Pak? Iya. Saya jawab Allah itu ruh. Jawaban NN itu nanti itu menjadi jawaban yang Anda tanya mengenai anak domba perkawinan. Udah clear, Pak Bom sudah jelaskan tadi. Sudah clear. Kita kunci dulu, dia bilang Allah itu roh. Allah dia roh. Nah, sekarang giliran saya tanya dulu, boleh Pak? Tanya saja. Ada Allah itu. Enggak, suaranya soalnya sama ini sama. Gini Pak. Beda. Gini Pak, siapa di darah 2 Tawarik 9, atau saya nggak sebut ayatnya dulu, itu 40.000 sama 4.000 kan beda Pak. Yang saya bingung itu ada di 2 Tawarik.
Udah basi itu, kita udah bahas udah. basi. Itu yang mengenai itu. kereta kuda gitu. Kalikan 10 aja. Itu dari pandangan yang berbeda, kalikan 10 hitung aja. Kalikan 10 aja itu kereta kuda, isinya kereta kuda 10 tentara. Kalikan aja. Itu udah pertanyaan basi itu, pertanyaan bodoh. Maksudnya gimana dikalikan, Mbak? Saya tanya dulu, satu tawarik dengan Samuel. Siapa yang menulis? Kamu harus belajar di situ dulu. Baik. Ya, kamu mau tanya tawarik dengan raja-raja kan? Betul, Pak. Ya. Nah, iya, raja-raja siapa yang nulis? Kamu harus belajar di situ dulu, baru tanya. Baik. Ya, bukain Jadi aja, itu Pak. dari sudut pandangan yang berbeda. Satu kereta itu dilihat yang satu, yang satu itu melihat setelah mereka turun dari kereta 10 orang. Tuh. Oke. Baik, Pak Bambang. Makasih, Pak. Ya, silakan tanya lagi apa. Makasih. Tapi kamu mau penguatan iman kamu nggak? Kita bertanya kasih penguatan iman buat kamu. Mau nggak? Supaya kamu bahan renungan. Mau nggak? Silakan. Kan kamu bilang Allah itu kan roh. Silakan Pak Lidara, silakan. Kita tanya aja, kita nggak bantah. Ya, saya bertanya Pak Bambang. Kita kunci ya. Silakan. Silakan Pak Lidara, silakan. Kita kunci itunya. Pak Lidara aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, sama. Saya kira pertanyaan kita sama. Biar Pak Lidara aja sekaligus. Pak Lidara. Wah, kok di mute? Oke. Ya, silakan. Iya, ya, jadi kalau memang Allah itu roh, saya rasa ya sama lah berarti. Ya, Allah itu kalau Allah itu roh ya berarti YHWH juga roh sama. Kemudian rohnya itu kan menjelma menjadi menurunkan firman-Nya menjadi Tapi manusia. kita mereka sebut zat loh, Pak. Makanya ini kan saya jadi ini nih Kristen apa Islam apa Krislam nih. Soalnya kok bilangnya Allahnya roh gitu. Ya, itu aja. Pak NN, Allahnya roh Baik, atau zat? Roh, Pak. Memang saya Islam tanggung-tanggung. Oh, Islam tanggung. Tapi udah kita baptis aja ya hari ini ya. Salah kita ya, Pak. Kalau Mas santai aja. Itu keliru ya dalam 20 sifat itu salah satunya itu zat. Nah, ya, roh itu Jibril. Oh, baik. Sebelum saya mundur saya minta maaf dulu sama Opung. Opung, maafkan saya Opung, mungkin kesannya tadi saya kurang sopan. Saya minta maaf Opung. Saya mengerti ya, kalau orang muslim itu selalu mencari victim gitu ya. Saya mengerti mengapa kamu menanya. Kamu tahu saya itu tidak pernah belajar Alkitab ya. Ngerti? Jadi kamu mau coba-coba saya. Ya? Bukan, maksud saya biasa kan Opung memantau yang dituakan di sini. Ya sedikit, kalau boleh saran sedikit aja Opung ngomongnya. Gitu, biarkan yang masih muda-muda Opung memantau. Dulu Opung. Kau mau ngajarin saya? Kau mengajarin saya? Iya, kau Opung masuk, bentar, dengar ya. Kau masuk mayoritas Kristen di sini ya. Dan kau anggap seakan-akan kau itu Republik Indonesia yang mayoritas Islam. Begitulah cara kamu berpikir. Itu sebabnya saya mengikuti bagaimana cara kamu ngomong di orang di Indonesia itu ya. Lihatlah kau contohnya itu. Kau contoh satu orang kau di antara 10 ini, kau merasa tetap mayoritas. Iya. Ya, kau sendirian loh, tapi kau merasa mayoritas. Inilah yang terjadi di sini juga di Eropa ya. Imigran itu kalau sudah masuk di sini, sudah punya masjid, dibantu bangun masjid, merasa mayoritas di daerah itu, dan terjadilah banyak masalah di sekitar masjid itu. Mengerti kau? Supaya kau pahami ya. Itu saya harus saya sebarkan ke Indonesia yang ngomongannya yang enggak terus itu. Oke? Teruskan. Beliau sudah minta maaf. Lanjut. Ini NN Aries ya? Iya, Aries itu. Ini Aries ya?
Saya nggak kenal, Pak. Ada. Sabel, Aries kalau monitor Sabel kamu angkat dong. Aries. Coba kamu bel bom dulu Aries. Aries itu, Pak. Berarti Pak NN baru sebentar. pertama kali nih ya. Di Oh, sini disuruh atau- Aries yang telepon, Marvin yang telepon lagi. Pak Aries baru pertama kali ke sini atau? Baru, Pak. Tapi saya nggak yakin. Ya, kita percaya sajalah nanti kan. Pertanyaan sedikit ya sama NN ini ya. Kamu berani bertanya sama saya itu. Cuma syarat. Ya, Saya silakan. open cam loh. Kamu itu kok nggak open cam sih? Kalau mau nanya-nanya sama saya itu. Hah? Cuma saran saya untuk NN kalau masuk ya paling tidak kan kita salam dulu, minta izin sama moderator, mau bicara sama siapa gitu ya, jangan langsung main tunjuk orang begitu, nggak baik. Baik, Pak. Saran saya ya. Kita punya moderator Baik, Pak. di sini. Saya izin dulu kalau gitu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, silakan. Lanjut. Ya makanya suaranya nggak asing itu. Iya. Itu nyamar-nyamar itu. Bikin nama Malam NN. Pak Abdul Talib. Malam Bang Abdul Talib. Bang Abdul.